Divisi Hubungan Internasional Divhub-Binter Polri bekerjasama dengan Polda Bali, Polresta Denpasar, dan Polres Gianyar melakukan penangkapan terhadap WNA asal Rumania, Costinel Cosmin Zuleam, buronan paling dicari di wilayah Eropa. Costinel Cosmin Zuleam merupakan tokoh utama dalam kasus pembunuhan berencana dan perampokan sadis yang mengguncang publik Rumania. Inilah detik-detik penangkapan terhadap WNA Rumania, Costinel Cosmin Zuleam, yang dilakukan tim gabungan Divhub-Binter Polri, Polda Bali, Polresta Denpasar, dan Polres Gianyar. Setelah mengetahui posisi buronan, tim gabungan segera masuk ke tempat tinggal Costinel Cosmin Zuleam yang informasinya berada di wilayah kota Denpasar. Tim gabungan kemudian mengepung dan mengamankan tersangka tanpa perlawanan berarti di salah satu ruangan di bagian tengah rumah. Sayangnya, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari aparat kepolisian terkait penangkapan buronan Interpol tersebut. WNA Rumania itu dibekuk setelah tim gabungan menggelar operasi terpadu selama 3 hari di wilayah hukum Polda Bali. Untuk mengelabui aparat, buronan itu kerap tinggal berpindah-pindah di wilayah Bali. Costinel Cosmin Zuleam selama ini merupakan buronan paling dicari di kawasan Eropa. Pria kelahiran 6 Mei 1992 itu terlibat aksi kriminalitas yang sangat kejam pada 6 November 2023 di kota Sibiu, Rumania. Zuleam dan 2 komplotannya menyusup ke rumah seorang pengusaha lokal lalu melakukan penyiksaan ekstrim terhadap korban hingga meninggal dunia. Komplotan itu juga mengancam anak perempuan korban dengan senjata api. Dalam aksi tersebut, para pelaku membawa kabur jam tangan mewah senilai 200.000 euro. Costinel Cosmin Zuleam selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat berbahaya dan memiliki kecenderungan kekerasan tinggi. Yang bersangkutan menjadi target utama perburuan internasional sejak surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh Pengadilan Sibiu pada 19 November 2023. Saat ini Costinel Cosmin Zuleam sedang menjalani pemeriksaan intensif di Bali sebelum dilakukan proses penyerahan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum Rumania. Laporan Alesidi, Denpasar, Garuda TV. Hujan deras yang mengguyur wilayah Karangasem pada Minggu sore mengakibatkan 1 unit rumah warga di Desa Padangbay, Kecamatan Manggis, rusak parah diterjang material longsor. Akibat kejadian itu, 1 orang penghuni rumah mengalami luka-luka dan harus mendapatkan 9 jahitan setelah tertimpa material kayu saat berusaha menyelamatkan diri. Kondisi rumah milik Imade Swastegik di Banjar Dinas Melanting, Desa Padangbay, yang porak-poranda pasca diterjang material longsor pada Minggu sore kemarin. Tembok rumah jebol setelah tidak kuat menahan tekanan air yang bercampur material batu, tanah, serta kayu dari atas bukit yang berada di samping rumah korban. Peristiwa bermula saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut sekitar pukul 4 sore. Material kayu yang terbawa arus menyumbat saluran gorong-gorong di bawah rumah korban sehingga air meluap dan menghantam tembok hingga jebol. Naas saat kejadian, penghuni rumah yang berusaha menghindari longsoran tertimpa kayu pada bagian tangan sehingga harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan 9 jahitan. Pemilik rumah Imade Swastegik menyampaikan selama 26 tahun tinggal di tempat tersebut, baru kali ini air bercampur material tanah, batu, dan kayu menghantam tembok rumahnya hingga jebol. Sejumlah perabotan miliknya pun hanyut terbawa air yang bercampur material. Kejadian itu tiba-tiba hujannya mulai jam 4 sore, hujan lebat. Terus ada kayu besar gelontongan itu kena tembok, jatuh, temboknya runtuh,
langsung jebol, langsung jalan airnya disumpat. Makanya masuk ke dalam rumah gitu, airnya itu. Sampai tembok penyangkar, tembok rumah, kulkas segalanya habis sudah hanyut gitu. Berarti air Masuk ke rumah itu. ke rumah ya. Biasanya di bawah rumah itu. Sudah 26 tahun yang tinggal di sini tidak pernah seperti ini. Dan sekarang di bawahnya ini jalan air gitu lah. Jalan air. Oh, jalan air. Jalan air. Berarti niki ada rumahnya niki ada di atas jalan air. Nggih. Yang di atas jalan air itu kan tembok. Temboknya itu kena kayu, kena batu. Itu akhirnya jebol, akhirnya jalan airnya itu disumpat. Berarti gorong-gorongnya itu tersumpat ya. Tersumpat. Tidak hanya merusak bangunan, material longsor juga menghanyutkan seluruh perabotan di dalam rumah. Kerugian material ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Saat ini, seluruh penghuni rumah terpaksa mengungsi ke rumah kerabat, mengingat kondisi rumah yang rusak berat dan masih rawan akan longsor susulan. Laporan Budiase, Karangasem, Garuda TV. Selamat datang Garuda TV di Bali. Semoga Garuda TV bisa menjadi penghubung atau penyambung lidah rakyat Indonesia. Jadilah tetap Garuda TV yang idealis, independen, dan tidak memihak kepada orang-orang yang berkuasa. Karena di balik orang yang berkuasa masih banyak rakyat-rakyat yang cari keadilan seperti saya. Tapi tetaplah menjadi penyambung kami, terutama rakyat-rakyat yang mencari keadilan di negeri ini. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Indonesia tidak terlibat dan tidak ikut campur terhadap sanksi FIFA. Pertandingan nomor 200 meter, gimana para atlet? Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Angin puting beliung yang melanda Bangkalan juga merusak dapur. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Bukan hanya membangun kota-kota yang modern, karena urbanisasi akan... Saksikan laporan 8 malam. Setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Adalah bagaimana keuangan negara makin transparan, makin akuntabel, makin efisien, faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Timbunan sampah organik di TPS 3R Bumi Sidurahayu, Desa Sidan Gianyar, kini tak lagi sekedar limbah. Bekerja sama dengan Efficient yang menyediakan teknologi bakteri pengurai khusus, sampah diolah menjadi kompos bernilai ekonomi. Inovasi ini pun menarik perhatian tim ahli pengelolaan sampah berbasis sumber Pelemahan Kedas Provinsi Bali. Proses pengolahan dimulai dari sampah organik yang dicacah dan disaring menggunakan mesin. Potongan sampah kemudian dicampur dengan bakteri aktif sebagai agen pengurai. Dalam waktu 6 minggu, dengan proses pembalikan rutin, sampah berubah menjadi kompos siap pakai. Metode ini sudah diterapkan di sejumlah desa lain di Bali. Satu kemasan bakteri seberat 80 gram mampu mengurai hingga 250 kg sampah.
Hasil kompos dapat digunakan untuk tanaman cabai, jagung, dan padi. Namun di sisi lain, tim ahli dari PSBS Padas Provinsi Bali mengingatkan agar bakteri yang digunakan tidak merusak keseimbangan mikroorganisme tanah lokal. Hasil uji laboratorium akan menjadi dasar rekomendasi teknis ke depan. Kami memiliki satu bakteri aktif yang tugasnya sebagai penghancur atau pengurai yang bisa membantu sampah organik untuk dijadikan kompos sehingga bermanfaat bagi dunia pertanian maupun perkebunan. Dan kami sudah 1,5 tahun melaksanakan. Awalnya memang tidak menghasilkan, tapi sekarang dengan menggunakan bakteri kita praktekkan 100% jadi. Ini kan terobosan yang sangat bagus ya, karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu. Nah sekarang ini kan sudah ada. Sudah ada produknya. Nah sekarang kan karena kita terkait dengan sampah yang masih tercampur, nah itu dari hasil penelitian yang kita lakukan ternyata banyak mengandung logam berat. Artinya sebelum diaplikasikan ke lapangan itu harus dianalisa dulu apakah mengandung logam berat atau tidak. Inovasi pengolahan sampah ini tidak hanya mengurangi beban lingkungan. Selain menuntaskan 150 kg hingga 3 ton sampah organik per hari, inovasi ini juga memutar roda ekonomi desa. Kalau nilai ekonomi sudah orang tentu dari hasil panen pupuk itu kita dari PPH menjual ke BUMDes itu Rp1.000 per kilo. Nah, dari BUMDes menjualnya sekitar 1.200 per kilo. Nah, sehingga pemerintahan desa itu membeli untuk dijadikan program pertanian organik kita. Dengan nilai tambah ekonomi serta meningkatkan pertanian organik, diharapkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumber semakin meningkat, agar mampu mandiri dalam pengelolaan sampah. Laporan Destarita, Gianyar, Garuda TV. Pemerintah Provinsi Bali mengundurkan penutupan TPA Suwung, TPA terbesar di Bali pada November 2026 mendatang. Kebijakan ini pun ditanggapi salah satu pengelola TPS 3R di Kabupaten Badung. Rencana ini diambil setelah pemerintah Provinsi Bali melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait kesiapan sistem pengolahan sampah pengganti TPA Suwung. Penutupan ini diharapkan menjadi momentum penyelesaian sampah dari hulu dengan mendorong desa dan wilayah untuk mengelola sampahnya masing-masing. Meski mendukung prinsip pengelolaan sampah berbasis wilayah, Manajer Operasional TPS 3R Sarwa Metuwangi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Badung, Madirai Susila, menegaskan kesiapan desa sangat bergantung pada kelengkapan infrastruktur. Tanpa fasilitas memadai, penutupan TPA Suwung dikhawatirkan justru memunculkan persoalan baru di tingkat desa. TPS 3R Sarwa Metuwangi, Desa Cemagi sendiri sejak awal telah menargetkan pengolahan sampah secara mandiri. Dengan fasilitas dan tenaga kerja yang tersedia, pengelola optimis mampu menangani sampah desa secara maksimal. Tidak pernah terganggu dengan isu-isu tersebut. Memang secara idealnya memang sampah harus diselesaikan di lingkungan masing-masing. Cuma kalau sudah fasilitas ini dilengkapi ya kami harus maksimalkan. Kita sih dari awal memang menargetkan bisa menyelesaikan sampah itu langsung di tempat kami. Seperti tagline-nya pemerintah, desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Cuman ya kembali infrastruktur itu yang harus dilengkapi. Cuman dengan ditutupnya TPA Suwung, kalau masing-masing desa tidak dilengkapi infrastrukturnya ya nggak mungkin mereka mampu untuk menyelesaikan masalah sampah. Itu sebenarnya masalahnya. Kami sih dari awal kami ditunjuk sebagai pengelola di sini memang menargetkan sampah itu bisa kami selesaikan di. Pengelola TPS 3R juga berharap adanya masa relaksasi agar seluruh sistem dapat berjalan optimal sebelum penutupan TPA Suwung benar-benar diberlakukan. Rencana penutupan TPA Suwung menjadi tantangan sekaligus ujian kesiapan pengelolaan sampah di Bali. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV.
mengintip aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Penyerahan dilakukan secara berjenjang. Akibat peristiwa tersebut, satu warung kelontong tertimpa pohon. Festival ini diyakini akan mampu mendongkrak. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Jadi kita akan implementasikan strategi yang peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. SPPG Cinere memiliki 50 pegawai, terdiri dari 47 karyawan. Kejadian tersebut, Presiden Prabowo. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Kait dengan RUU perampasan aset yang live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Salah satu aspek yang sangat penting. Seminar bedah buku sistem pengobatan tradisional berbasis aksara Bali menjadi ruang dialog untuk memperkuat pemahaman mengenai kesehatan holistik yang berpijak pada kearifan lokal Bali. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, pemerintah provinsi, akademisi, tokoh budaya, serta pemerhati kesehatan yang dilaksanakan di Aula Rektorat Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Kesehatan harus dipahami secara menyeluruh. Berbicara mengenai kehidupan kesehatan individu tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik saja, tetapi juga menyangkut kesehatan mental, emosional, sosial, dan spiritual. Konsep Trita Karana menjadi landasan penting dalam membangun kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Bali. Menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan merupakan kunci untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan individu maupun masyarakat. Pemerintah Kabupaten Buleleng mengapresiasi penyelenggaraan seminar bedah buku sebagai ruang untuk memperluas wawasan mengenai pengembangan sistem pengobatan tradisional Bali dalam kerangka pelayanan kesehatan yang profesional. Seminar bedah buku ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya dan spiritual yang terkandung dalam sistem pengobatan tradisional Bali, khususnya yang berbasis aksara dan sastra Bali. Pusada Bali sebagai warisan pengetahuan leluhur memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan seiring dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat saat ini. Acara bedah buku, di mana acara bedah buku itu titik beratnya adalah bagaimana implementasi sistem pengobatan tradisional berbasis aksara Bali. Jadi dari panelis kami mengundang dari pihak akademisi, terus dari para sulingge, praktisi, pemilik peseraman juga. Jelas, prinsipnya pada setiap orang sakit fisik pasti akan menyebabkan sakit non fisik. Sakit non fisik pasti juga akan menyebabkan sakit fisik. Ketika fisik kita sakit, bagaimana perasaan kita? Sakit kan? Ketika kita stres atau perasaan kita sakit, non medis yang tidak non fisik pasti akan berdampak fisik. Ini sebenarnya sejalan, satu jalur, tidak mungkin berdiri sendiri karena definisi kesehatan pun juga secara holistik.
Pendekatan kesehatan berbasis budaya lokal sejalan dengan upaya membangun sistem kesehatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta berkelanjutan. Forum seperti seminar bedah buku ini menjadi ruang penting untuk mempererat kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan sistem pengobatan tradisional Bali yang adaptif dan profesional. Laporan Zainuddin Yazin, Buleleng, Garuda TV. Dari masyarakat ya, itu juga karena ungkapan hati beliau ya. Nah, olahraga catur memiliki potensi yang sangat besar, terlebih sebagai daerah tujuan wisata, catur dapat berkembang menjadi sport tourism. Hal ini terungkap dalam rapat kerja Percasi Bali di Denpasar hari Minggu lalu yang turut dihadiri oleh anggota DPR RI Nyoman Parta yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Percasi Bali periode 2005-2029. Dalam forum ini, perwakilan Percasi di Kabupaten Kota Sebali memberikan pandangannya terkait perkembangan olahraga catur di daerah masing-masing. Rapat kerja membahas program kerja selama 1 tahun ke depan, menyiapkan rencana kerja yang berkaitan dengan pergantian pengurus kabupaten kota, serta membahas penyelenggaraan kejuaraan tingkat provinsi. Meski memiliki potensi yang cukup baik, perkembangan catur di Bali menemui berbagai hambatan, diantaranya kurangnya akses bagi atlet-atlet catur lokal untuk mengasah kemampuannya. Keberadaan Percasi ini menjadi wadah bagi pengurus, pemain, dan orang tua pemain untuk saling bertemu dan memberi masukan, tujuannya untuk mendorong perkembangan catur di Bali. Dalam waktu dekat, Percasi akan melakukan pelatihan bagi wasit catur dan guru-guru di sekolah yang terlibat dalam ekstrakurikuler catur. Intinya catur Bali ini punya potensi yang sangat besar. Ya, cuman memang selama ini para pemain, para pelaku kurang dapat akses di Percasi. Jadi oleh karena itu saya akan tempatkan Percasi ini sebagai wadah yang benar-benar terbuka untuk bertemunya pengurus, bertemunya para orang tua dari para pemain, dan bertemunya anak-anak itu. Jadi kita akan buat alur yang bagus agar proses pembinaan pemain dari yang paling junior sampai yang paling senior, bahkan juara nasional, bahkan kita punya kandidat calon Grandmaster, akan kita kolaborasikan agar fungsi pembinaan berjalan dengan baik. Di samping itu juga kita akan melakukan rencananya setahun ini kita akan melakukan pelatihan untuk wasit dan guru-guru yang mengampu catur di sekolah-sekolah. Untuk meningkatkan prestasi, Percasi di kabupaten kota diharapkan mendorong pembentukan klub-klub catur yang akan menjadi cikal bakal lahirnya atlet catur berkualitas. Selain itu, kompetisi atau kejuaraan catur harus lebih digairahkan. Pertandingan di tingkat banjar, desa, kecamatan, atau kabupaten untuk meningkatkan semangat generasi muda menekuni olahraga catur. Penyelenggaraan kejuaraan catur tidak membutuhkan biaya yang besar. Seluruh stakeholder diharapkan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai sponsor. Laporan Agus Giana, Denpasar, Garuda TV.